Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim dengan NIM 1261022001094 dari kelas HKI 5B. Jadi dalam video ini saya sedang bersama teman saya. Siapa mas namanya? Nama saya Dewanta Wijaya. Namanya Dewanta Wijaya. Dari mana? Dari Trenggalek. Dari Trenggalek. Oke. Sekarang kesibukannya apa mas? Sekarang menempuh pendidikan di UIN 1 Tulungagung. Oh iya. Umurnya berapa? Umur 20. Umur 20. Oke. Di sini saya ingin berbincang-bincang tentang apa ya? Penegakan hukum lalu lintas dengan mekanisme etle atau yang biasa kita sebut e-tilang. Sebelumnya apa? Sudah pernah tahu apa sih itu e-tilang? Oh iya sudah. Apa itu mas? E-tilang kalau menurut saya itu adalah sebuah upaya penegakan ketertiban berlalu lintas yang berbasis teknologi. Jadi kalau biasanya kan kalau dulu penegakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat dalam di jalan atau dimanapun itu biasanya kan menggunakan sistem yang konvensional. Dalam arti polisi berada di lokasi tersebut untuk memantau aktivitas pengguna jalan. Apabila pengguna jalan tidak istilahnya tidak mematuhi peraturan, misalnya tidak menggunakan helm, maka itu bisa terlibat atau bisa dijatuhi hukuman sesuai yang berlaku atau bisa ditilang. Dari pengalaman masnya sendiri, apakah sudah pernah mengalami yang namanya ditilang mas? Kebetulan belum pernah. Oh belum pernah. Oke. Kalau rahasianya atau upaya apa sih yang sampean lakukan atau yang sampean siapkan untuk mengantisipasi atau menghindari supaya tidak tertilang gitu? Oke, jadi yang pasti yang pertama sebelum berkendara kita pastikan dulu sepeda kita sesuai standar ya. Misalnya plat nomor, misalnya bodi kendaraan itu harus diperhatikan sesuai standar yang sudah ditentukan. Kemudian untuk surat-surat juga harus dilengkapi, misalnya SIM dan surat kendaraan bermotor. Kalau menurut masnya sendiri, penerapan e-tilang ini seberapa efektif sih? Kalau menurut saya penilangan ini lebih efektif ya, karena apa? Karena polisi tidak perlu dalam memantau masyarakat atau pengguna jalan tidak perlu menunggu di sekitar jalan tersebut, dalam arti dalam penggunaan teknologi seperti biasanya rekaman atau foto, polisi hanya memantau bisa dari kejauhan dengan menggunakan sensor atau apa istilahnya seperti CCTV tersebut. Jadi bisa lebih efektif dan juga efisien. Terus kemudian dampak dari e-tilang itu sendiri yang sampean rasakan atau yang sampean lihat dalam prakteknya, dalam implementasinya itu seperti apa dampaknya? Jadi kalau dampaknya saya rasa untuk masyarakat menjadi lebih berhati-hati ya. Misalnya mau keluar rumah menggunakan sepeda itu cenderung lebih berhati-hati, dalam arti dalam jarak yang tidak terlalu jauh pun bisa menggunakan helm untuk mengantisipasi terkena e-tilang tersebut. Terus pendapat sampean sendiri, penerapan e-tilang ini menurut sampean apa ya? Mungkin ada yang kurang atau sudah sesuai atau bahkan bisa diperbaiki lagi atau bagaimana gitu menurut sampean sendiri, pandangan terkait penerapan e-tilang itu bagaimana? Kalau menurut saya sebelum menerapkan e-tilang tersebut seharusnya stakeholder atau pemangku kepentingan tersebut melakukan sosialisasi atau pembinaan terlebih dahulu kepada masyarakat agar masyarakat tahu penggunaan penilangan sekarang menggunakan e-tilang, agar masyarakat tahu dan juga berhati-hati. Iya, terus ada persiapan juga. Iya. Biar nggak kaget. Iya, gitu. Oke, yang terakhir ini mas. Adakah yang ingin sampean sampaikan untuk orang-orang di luar sana, masyarakat, terkait e-tilang ini? Bisa berupa nasihat atau pesan atau tips-tips untuk menghindari e-tilang atau terserah, mungkin sampean ada yang ingin disampaikan gitu. Bisa langsung ke. Jadi zaman sekarang adalah zaman yang teknologi berkembang dengan sangat pesat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari
misalnya dalam apa melakukan perjalanan atau kita sebagai pengguna kendaraan bermotor harus selalu berhati-hati, juga harus selalu menyiapkan diri kita dan juga kendaraan bermotor kita agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan juga itu tujuannya berbalik kepada diri kita sendiri agar kita aman dalam berkendara. Gini Gus. Terima kasih Mas Dewata Wijaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.